Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang proses penelitian. Oke, kalau Anda coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam metode ilmiah, yaitu penggunaan aspek logika untuk merumuskan hipotesis. Nah, kalau coba Anda baca dari gambar yang Anda lihat, di sini ada sekumpulan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk penggunaan aspek logika untuk merumuskan suatu hipotesis ya. Tentu suatu penelitian ya. Tadi kita bicara proses penelitian itu bersumber dari suatu masalah ya. Jadi seorang peneliti atau Anda sebagai seorang mahasiswa ingin meneliti sesuatu, maka harus berangkat dari suatu permasalahan. Nah, permasalahan ini bisa dikategorikan paling tidak menjadi dua. Ada permasalahan yang empiris berdasarkan pengamatan, pengalaman ya, yang Anda temukan atau yang terjadi di lapangan, ataupun sumber masalahnya bisa bersifat teoritis, menguji teori dan lain sebagainya. Nah, dari sumber masalah ini, baik yang tadi Anda temukan secara langsung di lapangan, semisal Anda melihat di lingkungan terdekat Anda gitu ya. Misal Anda lihat di desa Anda kok ini pelayanan administrasinya kok tidak baik, kok jelek berdasarkan pengalaman Anda ya, atau pengamatan ngurus KTP kok susah. Maka Anda merumuskan permasalahan. Apa masalahnya adalah semisal pengurusan KTP di kelurahan tidak transparan, berbelit-belit, kemudian mungkin lambat dan lain sebagainya. Ya, ini rumusan masalah dari empiris, ya, dari sumber masalah empiris yaitu pengalaman atau pengamatan langsung Anda. Nah, dari rumusan masalah tadi, maka yang harus kita lakukan selanjutnya, jadi ketika Anda menemukan masalah pertamanya ya, jadi masalahnya apa sih yang mau diteliti, ya, kemudian dirumuskan sebenarnya inti pokok masalahnya apa, sudah ketemu, baru di sini kita harus berpikir. Nah, berpikir ini tentu kalau kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang peneliti, dosen, dan lain sebagainya, maka harus membaca. Membaca ini wajib hukumnya. Nah, tergantung nanti Anda bisa lihat, membaca dan berpikir itu Anda lihat di dua aspek. Apakah Anda ingin membaca konsep dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang Anda temukan ini, atau Anda bisa langsung merujuk kepada penelitian-penelitian serupa yang membahas tentang masalah serupa yang ingin Anda atasi, yang misalnya di permasalahan KTP atau permasalahan administrasi ya. Jadi ada konsep teori ya, Anda baca buku dan berpikir tentunya ya, baru membaca di sini tentu dari buku-buku teori yang relevan, konsep dan teori yang relevan, atau yang tadi pilihannya membaca hasil penelitian ya, yang tentunya yang relevan. Baru nanti kalau dilihat, kalau dari sisi konsep teori nanti prinsipnya jadi prinsip deduksi ya. Kalau dari penemuan relevan jadi prinsip induksi. Nah, baru setelah kita membaca referensi yang relevan, baik dari konsep teori ataupun penemuan, yang kita tarik menjadi suatu pengajuan hipotesis. Hipotesis ini bisa jadi praduga Anda, kesimpulan sementara Anda, yang tentunya hipotesis ini butuh untuk diuji. Ya. Nanti bisa menyatakan praduga terhadap variabel. Ada variabelnya apa, operasional atau memilih dan lain sebagainya. Kemudian jadilah nanti suatu riset ya, penemuan, kemudian atau jadi suatu kesimpulan. Nah, kalau kita coba lihat ya, ini nanti Anda bisa baca ya. Proses yang paling awal yaitu tadi tentunya analisis masalah ya. Ini bisa jelaskan, ini berada di tahapan awal ini, yaitu kita melihat sebenarnya apa sih yang mau kita kerjakan dalam penelitian. Ini jadi penting ya teman-teman. Jadi penelitian itu berawal dari keresahan, berawal dari masalah. Masalahnya tidak usah jauh-jauh, mungkin ada di sekitar Anda, tempat lingkungan kerja Anda, tempat tinggal Anda, atau tempat Anda bersosialisasi, ataupun terhadap teori-teori yang dikembangkan, atau apapun yang ada di sekitar Anda. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama yang selanjutnya Anda harus analisa suatu masalah. Nah, di dalam penelitian kualitatif biasanya bertolak dari studi pendahuluan dari objek penelitian yang diteliti. Misal primary study melalui fakta-fakta yang empiris.
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan betul-betul masalah ya. Jadi di dalam mengerjakan penelitian ini seringkali mahasiswa lupa atau kadang-kadang kurang tajam untuk menjelaskan sebenarnya masalah itu apa. Misal kalau kita berbicara kita masalah administrasi Pak surat ya, masalahnya di mana? Apakah proses pengajuannya yang lambat atau pengajuannya mudah Pak, tinggal masuk aplikasi. Tetapi yang jadi masalah apa? Proses verifikasinya yang bermasalah, ya. Atau mungkin proses legalitasnya, surat ini asli atau tidak. Maka inilah yang perlu teman-teman nanti fokuskan, ya. Nah, setelah ketemu masalah, menganalisa masalah tadi, nah kita butuh untuk merumuskan masalah. Nah, sebenarnya di dalam penelitian kita tidak harus yang terlalu muluk-muluk. Coba Anda selesaikan satu masalah yang memang betul-betul secara spesifik. Kalau tadi permasalahan administrasi semisal, apakah permasalahan administrasi ini yang ribet ini di pengajuannya? Ataukah di proses verifikasinya yang harus muter ke sana ke sini, ataukah di proses validasi datanya? Ataukah di proses cetaknya? Pak, enggak, di satu ini Pak, di empat-empatnya ini bermasalah, lima ini bermasalah. Maka sebenarnya kalau masalahnya di pengajuan, kemudian proses verifikasi data, kemudian proses validasi data, keabsahan data, kemudian masalah pencetakan data, maka ini sebenarnya bisa jadi 4 penelitian yang berbeda yang mungkin bisa dikerjakan oleh 4 orang. Maka merumuskan masalah utama yang ingin dikerjakan ini sangat penting. Bukan berarti ketika Anda mengerjakan skripsi dan lain sebagainya semua ini ingin dikerjakan, ya. Semua masalah dapat dijawab maka harus dirumuskan secara spesifik yang umumnya dibuat dalam bentuk kalimat tanya yang merupakan pernyataan mengenai objek empiris berdasarkan pengamatan berarti ya. Yang jelas batasannya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Jadi betul-betul ada batasannya, bukan berarti ketika Anda melakukan penelitian gebiah-uyah gitu ya, semuanya enggak, tapi harus Anda betul-betul fokusnya di apa. Ya, semisal kalau membuat surat, ya dijelaskan surat ini mau dibuat pakai metode apa, ya. Generate surat Pak, generate-nya mau pakai apa semisal. Kemudian kalau ini dikembangkan, aplikasinya mau saya kembangkan model web Pak, web based. Nah, webnya mau digunakan dengan teknologi apa? Jadi ini perumusan masalah. Nah, kita lihat di contohnya, ya. Misal penerapan metode MVC pada aplikasi surat berbasis framework kode Uniter. Maka itu perumusannya, ya. Sudah jelas masalahnya administrasi surat, mau dikembangkan dengan batasannya teknologinya apa dan lain sebagainya, ya. Baru setelah itu kita menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini yaitu argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling berkaitan atau saling mengkait dan membentuk konstelasi permasalahan. Nah, kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan. Nah, di dalam menyusun kerangka berpikir ini, tentu tadi kalau kita kembali lagi ke gambar di atas, tentu ini bisa Anda peroleh dengan cara bagaimana? Membaca konsep teori yang relevan atau ya, berarti Anda bisa lakukan kedua-duanya. Kalau sekarang trennya kalau di dalam teknologi orang melakukan dua-duanya ini ya, penemuan yang relevan yaitu membaca jurnal, membaca hasil conference dan lain sebagainya. Nah, ini dalam rangka menyusun kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini akan tersusun secara baik ketika Anda mempunyai referensi yang komprehensif. Ya, jadi referensinya bukan dari satu permasalahan saja, tapi berbagai macam referensi Anda lihat. Maka dengan seperti itu Anda bisa melihat permasalahannya nanti dengan jauh lebih baik. Nah, setelah Anda bisa menyusun kerangka berpikir dengan baik, ya, maka butuh melakukan perumusan hipotesis tadi ya, alurnya. Setelah itu maka Anda bisa merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini bisa dikatakan merupakan jawaban sementara atau dugaan. Belum ada pembuktian secara empiris ya gitu ya. Jadi hanya semacam dugaan saja terhadap pernyataan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Nah, biasanya hipotesis ini diperoleh dari referensi teoritis yang relevan dan penemuan penelitian sebelumnya yang relevan. Jadi kayak tadi permasalahannya surat dan lain sebagainya, surat ini pengurusannya tidak transparan, kemudian dari teori-teori yang relevan ataupun dari jurnal yang relevan Anda baca ternyata
dalam kasus ini bisa diselesaikan dengan metode A atau bisa diselesaikan dengan teknologi B. Nah, maka ini hipotesis-hipotesis yang Anda susun dalam rangka untuk memberikan jawaban sementara. Baru setelah itu nanti kita bisa melakukan pengujian hipotesis dan melakukan analisa, ya. Nah, di dalam pengujian hipotesis ini tentu dan analisis Anda harus mengumpulkan pertama adalah data dan fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Nah, pengujian hipotesis dilakukan dengan beberapa langkah. Nah, semisal Anda bisa memilih metode strategi desain penelitian yang sesuai. Oh, untuk menyelesaikan ini mungkin metode pengembangan sistem, kalau Anda bikin sistem mungkin pakai metode spiral atau menggunakan metode waterfall gitu ya, modified waterfall ataupun metode-metode yang lain, SDLC dan lain sebagainya, atau prototyping. Ya, bisa juga menggunakan metode survei, eksperimen gitu ya, action research, studi kasus dan lain sebagainya. Ataupun menyusun instrumen penelitian. Kalau semisal data Anda itu biasanya time series dan membutuhkan raw data, maka Anda butuh membuat instrumen tes, angket, kuesioner, wawancara, observasi yang nanti harus dibagikan. Ya, mungkin Anda mau mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan pembelajaran daring di FTIK. Maka Anda butuh menyusun instrumennya. Apa sih instrumen kuesioner yang harus kita ajukan? Ya, jadi datanya belum ada, tapi Anda menyusun instrumennya. Mungkin mulai dari kecepatannya, respon time-nya, kemudian informasi, data, dan lain sebagainya. Nah, atau menggunakan pengumpulan data populasi atau sampel. Nanti tergantung biasanya kalau Anda pakai kuesioner, survei, terkadang ada yang menggunakan populasi ataupun sampel. Baru Anda bisa melakukan analisa data. Nah, ini proses hipotesis ataupun analisa. Baru setelah Anda bisa melakukan ini, termasuk setelah selesai menganalisa, bisa melakukan penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini merupakan penilaian apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima. Ya, jadi hipotesis yang diajukan ini diterima atau ditolak. Ya, sekiranya proses pengujian terhadap fakta ini cukup mendukung hipotesis, maka bisa diterima. Maka ketika Anda nanti selesai riset, di terakhir itu ada kesimpulan. Nah, bagaimana kesimpulan Anda terhadap riset yang Anda lakukan? Apakah itu semisal berdampak positif atau tidak, dan lain sebagainya. Maka penarikan kesimpulan menjadi sangat penting. Ya. Jadi itu adalah proses penelitian. Jadi yang paling mendasar yang harus teman-teman lakukan sekarang adalah coba teman-teman lihat di sekelilingnya, kira-kira ada nggak sih suatu permasalahan yang mungkin bisa teman-teman selesaikan. Tentunya kalau kita jurusannya teknologi informasi atau prodi kita teknik informatika, maka ada nggak sih suatu permasalahan yang ada di sekitar Anda, yang di sekeliling Anda, bisa Anda selesaikan dengan menggunakan atau sarana teknologi informasi. Kira-kira masalahnya apa? Bisa jadi masalah itu sama, tetapi nanti ada yang dari sudut pandang IT, ada dari sudut pandang komunikasi, ada dari sudut pandang ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, Anda lihat dulu permasalahannya. Misal permasalahan kemiskinan, bisa saja kemiskinan ini dari berbagai macam aspek. Macam datanya, atau mungkin distribusinya, atau mungkin campaign pemerintah tentang pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Jadi, lihat dulu masalahnya apa. Setelah masalahnya apa, coba Anda tarik rumusannya. Kira-kira apa sih dari masalah itu? Masalah yang besar mungkin ya. Kemudian Anda bisa pecah jadi, kalau masalahnya terlalu besar, kemungkinan bisa dikerjakan oleh 4-5 orang, tidak masalah. Fokus Anda mau di mana? Ya, atau mungkin itu masalah bisa Anda fokuskan, mau Anda kerjakan semua, boleh enggak Pak? Boleh, silakan. Selama Anda mampu. Setelah itu tentu kita butuh membaca konsep teori ataupun penemuan yang relevan dalam rangka untuk menyusun suatu hipotesis. Kira-kira apa yang terjadi ini? Kira-kira bisa kita selesaikan seperti apa? Teknologinya seperti apa? Nah, hipotesis ini butuh diajukan. Meskipun hipotesis ini kesimpulannya sementara. Artinya, hipotesisnya gimana Pak? Misal ada pelayanan kayak gitu, mau saya buat pakai web. Kenapa pakai web? Karena saya membuat hipotesis. Kalau ini dibuat pakai web, accessibility-nya jadi lebih mudah. Data bisa diakses dari manapun. Kemudian aplikasi jadi lebih user friendly dan lain sebagainya. Ini kan hipotesis. Ya, maka dibutuhkan pengujian nanti ya. Metodenya apa, pengembangan sistemnya dibuat, kemudian diuji, mungkin pakai black box, white box, dan lain sebagainya. Baru ditarik kesimpulan, oh ternyata hipotesis yang saya sebutkan di awal bahwasanya pelayanan administrasi ini bisa diselesaikan dengan model web, konsepnya pemrogramannya MVC dan lain sebagainya, ini ternyata betul. Nah, ini
adalah proses-proses penelitian yang harus Anda lakukan. Nah, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.